Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah adik-adik kelas 12, kita akan lanjutkan ayat berikutnya, masih dalam surah yang sama, Quran Surat Ali Imran ayat 159. Kalau sebelumnya yang kita coba baca dan bahas sedikit tajwidnya adalah Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Kali ini Ibu akan memberikan contoh bagaimana cara membaca Quran Surat Ali Imran ayat 159. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Sekali lagi Ibu baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Demikian ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari hukum tajwid, lafzul jalalah, tafkhim dan tarkik, kemudian mad tabi'i dan mad arid lis sukun. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan satu saja hukum tajwid, yaitu izhar atau hukum tajwid nun sukun dan tanwin. Kalau kita membahas tentang hukum nun sukun dan tanwin, itu ada beberapa yang mungkin Anda sudah pernah pelajari ya. Ada izhar, ada ikhfa, ada idgham yang terbagi menjadi dua, idgham biguna dan idgham bila guna, ada juga iqlab. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah izhar. Pengertian dari izhar sendiri adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf izhar, yang mana huruf izhar ada 6 ya. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Sekali lagi, hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Nah, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 6 tadi, maka cara membacanya adalah izhar atau jelas. Nun sukun atau tanwinnya dibaca jelas, huruf di depannya juga dibaca jelas. Nah, kita coba mencari di sini contohnya. Ini ya. Ada nun sukun bertemu dengan salah satu huruf izhar, yaitu huruf ha. Maka nun sukunnya dibaca jelas. Jangan samar-samar. Huruf ha-nya juga harus dibaca jelas, jangan didengungkan ya. Nah, Ibu akan berikan contoh bagaimana cara membacanya. Min haulik, min haulik. Jadi jangan dibaca min haulik, itu salah ya. Tetapi yang benarnya adalah dibaca min haulik. Nun sukunnya dibaca jelas, hanya juga dibaca jelas. Oke, satu lagi. Di sini contohnya memang tidak ada, hanya saja yang Ibu bahas adalah kesalahan yang biasanya dilakukan oleh kita ya, atau orang-orang yang belum paham bagaimana cara membaca huruf ghain sukun. Nah, ini seringnya kesalahan dibaca dalam surat Al-Fatihah ya, ghairil yang mana seharusnya huruf ghain itu tidak dibaca dipantulkan karena dia tidak termasuk dalam huruf qalqalah. Huruf qalqalah sendiri ada ba, jim, dal, to, qaf, atau kita singkat supaya mudah untuk diingat, baju di toko. Ba, jim, dal, to, qaf. Nah, apabila ada 5 huruf tersebut berharokat sukun di tengah ayat, maka dia dibaca dipantulkan, tetapi dipantulkannya sedikit atau disebut dengan qalqalah sugro, pantulannya sedikit.
Kalau 5 huruf tersebut berada di akhir ayat, dibaca sukun, dibaca waqaf, maka dipantulkan dan pantulannya besar atau kita kenal dengan qalqalah kubro. Contohnya qul huwallahu ahad. Itu ahad. Huruf dal termasuk salah satu dalam huruf qalqalah dan dia berada di akhir, maka pantulannya besar atau disebut dengan qalqalah kubro. Nah, berarti di sini kita tidak boleh membaca wastage karena huruf goin tidak termasuk dalam 5 huruf qalqalah. Dan seharusnya kita baca wastaghfir lahum, sama dalam lafaz surat Al-Fatihah ghairil maghdubi, jangan dibaca ghairil maghdubi, itu salah ya. Nah, itu saja dalam Quran surat Ali Imran ayat 191 ada contoh qalqalah, boleh nanti Anda masukkan dalam tugas ya. Itu saja penjelasan tajwid yang Ibu sampaikan. Selebihnya silahkan kalian cari, ada banyak hukum tajwid ya yang terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 191 sampai 190 sampai 191 dan Quran surat Ali Imran ayat 159. Semoga bermanfaat ya. Jazakumullah khairan katsiran. Jangan lupa salat 5 waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.